Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Bagi yang sedang diuji sakit, bagi yang sedang diuji kepayahan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya menjadi sembuh total ya, dan tidak terulangi lagi. Baik, Telaga Hati tanggal 28 Maret 2023 hadir kembali di tengah-tengah kita ya. Mengulang dari Selasa kemarin kita tema Telaga Hati itu tentang sihir perceraian. Kita sekarang akan mencoba, karena ini berkaitan dengan bulan Ramadan, kita mencoba mengangkat sebuah tema tentang pensucian jiwa di bulan Ramadan. Luar biasa sekali ini tema. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan sesuatu yang banyak sekali musibah, banyak sekali kendala, baik itu di dunia secara umum atau di Indonesia dan khususnya juga di Kota Bandung. Kita akan mencoba memaparkan secara lebih mendalam tentang pensucian jiwa, apa-apa saja yang menyebabkan bahwa jiwa itu menjadi kotor, apalagi di tengah bulan Ramadan ini. Baik, kita langsung saja. Alhamdulillah guru kita, ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita yang siap memberikan kita tausiah yang luar biasa. Silakan langsung aja tadi. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa Bandung TV dimanapun berada, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini, tepatnya di 6 Ramadan ya. 6 Ramadan. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu di on air seperti ini. Semoga Allah Ta'ala berikan selalu kita taufik hidayah, keberkahan dan selalu kesehatan juga keistiqomahan, sehingga kita bisa menjalani di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ibadah yang totalitas, yang maksimal. Setelah selama 11 bulan lamanya kita belajar, berlatih diri ya di bulan-bulan sebelum Ramadan. Nah, ketika masuk Ramadan tentunya ini dimana kita bulan yang sesungguhnya kita untuk totalitas dalam hal ibadah. Ya, mungkin selama ini banyak orang yang menganggap bulan Ramadan ini bulan latihan. Justru kebalikannya ya. Latihan itu selepas Ramadan itu kita harusnya latihan bagaimana ketika kita masuk bulan Ramadan sehingga kita bisa totalitas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan sebelum Ramadan, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan di bulan Sya'ban ada satu riwayat yang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa ya, beribadah berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, karena akan mempersiapkan diri ketika masuk Ramadan dia akan lebih maksimal. Ya, semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang istiqomah dan bisa memaksimalkan ya, di mana bulan Ramadan ini yang mana bulan penuh keberkahan ya, bulan penuh ampunan. Nah, bagi teman-teman sahabat-sahabat yang saat ini masih diuji oleh Allah dengan rasa sakit ya, ataupun masalah-masalah kehidupan, entah masalah perjodohan ya, masalah keluarga atau masalah ekonomi ya, tentunya teman-teman saya harap menyimak acara ini sampai dengan selesai ya, karena banyak sekali insya Allah hikmah yang bisa kita dapat. Bagaimana ya di tema yang kita angkat saat ini yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa. Nah, ini masya Allah ya, insya Allah ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya, karena salah satu yang Allah sampaikan kepada nabinya ketika mendakwahi agama ini ya, sebelum Nabi Muhammad pun sebetulnya
Nabi-nabi sebelumnya pun menyampaikan dakwah selain tauhid, tentunya tentang tazkiyah ya. Nanti kita bisa lihat di surat Al-Jumu'ah ayat kedua ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab. Jadi dialah Allah yang mengutus kepada kaumnya ya, al-ummi, jadi yang buta huruf. Nabi SAW itu emang ketika utus oleh Allah itu dalam kondisi buta huruf ya, tidak bisa membaca. Nah, untuk mendakwakan apa ya? Untuk mendakwakan yaitu yatlu alaihim ayat, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ya. Lalu apa? Wa yuzakkihim, mentazkiyah, mengajak mensucikan jiwanya kepada para sahabatnya, kepada kaumnya, tentunya kepada kita juga yang saat ini umatnya ya. Bagaimana caranya kita mensucikan jiwa kita ya. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan menyampaikan Al-Quran dan sunnah nabinya. Nah, ini dalam hal ini penting sekali kita bagaimana dalam keseharian kita ya, tentunya dalam kehidupan kita bisa praktekkan bagaimana caranya kita agar senantiasa tenang ya. Karena dalam hal kesehatan ya, dalam hal apapun itu terkadang ada kaitannya, bukan terkadang sebenarnya. Konsep terbesar itu ada pada tazkiyatun nafs. Seseorang itu sakit, seseorang itu mempunyai permasalahan tidak kunjung selesai. Itu ketika kita gali ya, sebenarnya ada pada tazkiyatun nafs yang kadang orang jarang sadar. Nah, ini insya Allah nanti akan kita gali ya, mungkin di segmen berikutnya ya, insya Allah ya, di sesi berikutnya, karena betapa pentingnya kita memahami apa itu sebenarnya konsep tazkiyatun nafs seperti itu. Oke. Baik pemirsa di rumah, tadi Ustadz sempat menjabarkan dari awal bahwa tazkiyatun nafs ini adalah bagian yang sangat amat penting ya bagi menjalani kehidupan kita, baik dari sekarang kemudian juga nanti di kedepannya. Bagaimana pemaparan beliau nanti kita akan lanjutkan setelah melihat beberapa pesan berikut. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjutkan kembali ya kajian Telaga Hati di Bandung TV ini. Luar biasa, tadi saya sempat sebelum on air ngobrol dengan Ustadz tentang pentingnya tazkiyatun nafs ya, pembersihan jiwa ini, karena lagi-lagi semua berawal dari hati. Coba Ustadz ada pengalaman apa ketika Ustadz kedatangan pasien yang mau berobat, masalah tidak kunjung sembuh karena ada sesuatu kaitan dengan hati. Coba tadi gimana? Gitu ya. Ya bismillah ya. Jadi teman-teman ya, sebenarnya perlu juga saya sampaikan juga, ini ada hadis ya biar teman-teman lebih paham juga ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di setiap tubuh manusia, jasad tubuh manusia ada segumpal daging. Ya, jika daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya, dan jika daging itu buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu apa? Kata Nabi, ada al-qalb, adalah qalbu, hati. Makanya dalam hal ini pentingnya kita bagaimana caranya kita menata hati, bagaimana caranya kita memanajemen qalbu kita agar senantiasa tenang dan senang sebenarnya. Ya, tenang didapat dengan apa? Dengan tentunya dengan ilmu dan iman. Ya, senang tentunya dengan apa? Tenang dengan bersyukur. Ya, kuncinya syukur, bukan hanya senang itu berkaitan hanya dengan materi saja. Ya, banyak ya orang-orang yang di sana ya, mungkin yang tajir, yang kaya, yang populer, terkenal, tapi lihat di dalam kehidupannya ya, banyak yang diantara mereka kadang selalu meminum obat tidur atau mencari kesenangan dengan cara perbuatan-perbuatan yang bermaksiat, atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, itu banyak yang bunuh diri. Coba kita lihat ya, banyak diantara orang-orang kafir ya, penyanyi K-pop saya pernah dengar, ada juga penyanyi yang populer di Amerika itu Michael Jackson yang selalu meminum obat penenang ya, bahkan ada yang
gantung diri. Kalau kita lihat dari segi materi dan sebagainya, mereka itu masuk orang-orang mungkin dalam kalau kasat mata orang yang berlebih, tetapi ketenangan, kesenangan tidak dengan materi atau dengan kepopuleran, tetapi dengan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam kata ulama ya, hati itu terbagi menjadi 3 ya. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Ya. Ya, ini subhanallah ya. Kalau hati yang sehat tentunya hati yang senantiasa kita tenang. Itu biasanya orang-orang yang memahami agama ini dengan benar, orang-orang yang paham dalam hal agama. Ya, tentunya orang yang dekat dengan Allah, yang selalu berzikir dengan ya, selalu keluar dari kata-katanya dan perilakunya akhlak yang mulia. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk ya memberikan suri tauladan dengan memberikan akhlak yang baik ya. Bagaimana agama ini bisa tersebar di seluruh penjuru dunia, tentunya Rasulullah SAW mendakwahkan dengan suri tauladan dengan akhlak beliau yang luar biasa ya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan suatu kekerasan. Tentunya dengan hati yang lembut, yang bersih, sehingga seorang akan menarik ya, menarik untuk bisa masuk ke dalam agama ini dengan benar. Ya, kalau diibaratkan lagi, kita analogikan lagi ya, bagaimana kita bisa melihat hati kita ya, kita analogikan seperti sebuah teko yang di dalamnya ya ada air putih, ada air kopi atau susu atau air sirup lah misalkan. Ketika yang di dalam hatinya, di dalam tekonya itu mengandung kopi, tentunya yang dikeluarkan akan bentuknya kopi hitam. Jika air itu, teko itu mengandung air putih, maka yang dikeluarkan adalah air yang bening. Begitupun hati dan pikiran kita, ketika di dalam hati kita selalu berpikiran yang negatif, berpikiran yang kotor, hasad, penuh kebencian, ya, tentunya yang keluar dari lisan kita dan perilaku kita tentunya sesuatu yang tidak baik, sesuatu keburukan. Tetapi kalau hati yang senantiasa yang tenang, yang di dalam hatinya ada iman, zikrullah, selalu diawasi oleh Allah, maka yang akan keluar dalam lisannya dan perilakunya adalah sesuatu kebaikan. Nah, ini ada kisah juga yang menarik ya, cukup waktunya. Kisah menarik yang ya seorang bapak lah ya, seorang bapak yang umurnya ya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga, sekitar 40-an lebih lah ya, yang mempunyai sakit yang tidak kunjung sembuh ya, padahal dia sudah diruqyah berbagai macam ustadz ya, dan sudah obati sama dokter macam-macam, sudah diobati sama dokter macam-macam ya. Bahkan suatu ketika ya, ketika saya didatangi ya, seperti biasa kita adakan diagnosa ya, lalu ketika saya sampaikan beberapa poin tentang kondisi hatinya, tentang kondisi sumber rezekinya ya, atau amalannya. Nah, ketika saya sampaikan tentang masalah hatinya ya, lalu dia dengan berat hati dan seperti suara yang agak berat, dia menyampaikan bahwa ya, sesungguhnya saya saat ini dan sampai detik ini tidak akan pernah mau memaafkan ayah saya. Allahu Akbar. Ya, dia merasa dendam, merasa marah terhadap ayahnya yang selama dia masih kecil ya memperlakukannya secara kasar. Bahkan dia merasa ayah ini menzolimi ibunya dan adik-adiknya, dan itu rasa itu terpendam sampai dia dewasa, menyebabkan dia memendamlah amarah itu, dan dia berikrarkan diri, bahkan kata beliau, saya tidak akan pernah memaafkan ayahnya sampai kapanpun, sehingga dia mempunyai sakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah diruqyah, sudah diterapi berbagai macam terapi tradisional, terapi kedokteran modern, tetapi tidak ada progresnya ya. Bahkan kata dia, bukankah Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh? Ya, saya sampaikan. Tetapi ketika seorang muslim diruqyah tidak sembuh-sembuh, nah ini perlu digali lagi. Ya, bagaimana kondisi hatinya? Apakah ada amarah, ada dendam dalam dirinya yang menyebabkan rahmat Allah dan ampunan Allah, bahkan kesembuhan tidak kunjung dia dapatkan? Maka setelah saya sampaikan bahwa obatnya sebenarnya sudah dapat, yaitu apa? Maafkan segera ayahnya. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Ketika dia mengucapkan itu, insya Allah ya, Allah bukakan pintu-pintu rahmat, ya Allah segera akan berikan dia kesembuhan bagi yang sakit
Ya, bagi mereka yang punya permasalahan, Allah berikan solusinya insya Allah. Jadi makanya ini penting sekali ya Dan teman-teman semua. ini tadi ya, dan perlu pemirsa ketahui bahwa tadi yang ceritakan Ustadz ini adalah orangnya tuh soleh tadi Soleh, ya, dalam soleh. artian ke masjidnya, Luar biasa, sedekahnya, ya. pokoknya luar biasa, ibadah mado, ibadah ritual, Iya. ibadah sosialnya juga luar biasa Luar tadi. biasa, iya. Jadi tidak tertutup kemungkinan, apalagi yang kita yang sangat awam, yang sangat Iya. doib, yang masih jauh dari ini, ketika ada sesuatu yang memendam, ada perasaan yang memendam dia begitu luar biasa, dan kepada orang yang terdekat ya. Iya, biasanya emang tidak jauh-jauh. Saya selalu begitu ketika kita diagnosa, ya kita akan muhasabah. Biasanya saya sampaikan, coba ingat-ingat orang yang terdekat dulu. Ya, orang terdekat, ya, bagaimana kaitannya, hubungan dengan orang tua dulu biasanya. Dengan orang tua, jangan jauh-jauh kita cari orang tua, terus pasangan kita, terus anak kita, terus apa, saudara-saudara kita, sepupu, tetangga baru. Yang sering Yang berinteraksi, berinteraksi dengan kita, justru seperti itu. Bahkan sir ain pun kebanyakan justru dari orang-orang yang kita cintai gitu, atau sir-sir yang lain itu kasusnya. Makanya penting ketika di ruqyah itu biasanya saya selalu mohon tolong dihadirkan orang terdekatnya. Terkadang banyak sumber-sumber itu dari orang terdekat, bahkan di rumahnya pasien seperti itu. Ya, bahkan ada satu kisah lagi yang sangat menarik juga, sebenarnya orang yang seorang ibu ya di seorang Bekasi yang sakit lambung yang sangat parah. Sakit lambung sangat parah. Itu luar biasa, dia sampai kalau sakit lambung itu sampai pingsan-pingsan. Sampai pingsan-pingsan. Udah ke rumah sakit, berbagai macam rumah sakit. Ya. Sebenarnya sama saya nggak terlalu dekat. Nah, tapi ketika mulai sakitnya sudah tidak tertahan, baru keluarganya kan kenal dengan saya, baru memohon izin, minta tolong untuk diruqyah. Tapi ketika kami lakukan ruqyah, reaksinya sangat frontal. Jadi jin yang di dalam dirinya itu mengatakan bahwa jangan diganggu, saya sudah senang dalam dirinya. Setelah kita gali apa sumbernya? Karena ibu ini selalu memendam kesedihan yang mendalam ketika suaminya meninggal dunia. Ya, sesungguhnya kita boleh ya teman-teman ya, sedih itu boleh karena itu adalah manusiawi. Tetapi sedih yang berlebihan itu akan menjadi sumber ya celah bagi syaitan untuk bersemi dalam jasad kita. Ingat, syaitan tidak bisa membuat kita sakit, tetapi ketika ada celah ya dalam fisik kita sakit atau ada kesedihan yang mendalam, itu menjadikan celah syaitan sehingga dia bisa bersemayam di dalam jasad kita, menyebabkan kita sakit yang tidak kunjung sembuh. Makanya ketika diruqyah dan kita maksimalkan dengan mengkonsumsi herbal ya, boleh disebut lagi ya, kebetulan kami juga menyediakan juga saya berikan waktu itu herbal hijrah yang kami produksi, itu alhamdulillah bertahap dan sekarang sudah bisa menjalankan ibadah Ramadan. Padahal dia lambungnya luar biasa. Ramadan sampai dengan selesai dan alhamdulillah sudah tidak ada keluhan lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tadi yang metode hijrah herbal itu juga luar biasa tadi. Itu juga bagian dari salah satu jalan. Bagian salah satu. Jadi banyak ya untuk memaksimalkan terapi ya. Selain di tazkiyah, dibantu digali sumbernya di dalam hati ya. Jika masih ada amarah, dendam, rasa cemas, was-was berlebihan, ya tentunya kita harus belajar bagaimana kita memaafkan. Sebenarnya memaafkan itu yang paling sulit sekarang. Memaafkan, memohon maaf ya, terus bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dan itu salah satunya kesombongan. Itu yang menyebabkan iblis terusir ya dari surga, bahkan dilaknat oleh Allah. Ya, betapa pentingnya tazkiyatun nafs itu. Ya, bahkan dalam ayat yang lain di surat Asy-Syams ya, itu Allah sampaikan juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah telah mengilhamkan ke dalam diri kita itu sifat ingkar dan takwa. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah mereka orang-orang yang membersihkan hatinya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi pilihan sebenarnya. Ya, kita mau menjadi insan yang seperti apa? Ya, kalau kita menjadi insan yang pendendam, ya, yang selalu menyimpan amarah, ya siap-siap aja akan kecewa, ya. Akan kecewa dan akan menerima konsekuensinya, ya. Luar biasa. Bahkan kalau saya ada sedikit lagi ya, perlu sampaikan ini. Mangga, silakan. Terkadang begini ya, ini banyak di tengah masyarakat kita ya. Seseorang yang ada kisah lah ini dia sebenarnya. Ada seorang yang pengusaha ya, lalu tiba-tiba dia ditipu sama karyawannya yang menjadi orang
kepercayaannya. Lalu dia ditipu habis banyak sekali kerugiannya, lalu ketahuan dan si karyawan ini diberhentikan dan diberikan suatu hukuman lah ya gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu ya si seorang pengusaha ini dia sakit ya lambung yang sangat parah juga ya. Nah, dalam hal ini tentunya ketika saya bertemu saya sampaikan juga ya, tentunya ketika antum menyimpan rasa dendam amarah ya, sesungguhnya mempunyai dua kerugian. Pertama, kerugian itu telah kita ditipu ya. Terkadang orang tuh ketika dia ditipu itu selalu menyalahkan ini gara-gara si fulan, gara-gara si A saya bisa bangkrut, gara-gara si B saya ditipu. Sebenarnya tanpa ada si A, si B, tanpa ada si fulan pun kita tetap bangkrut ya, karena si fulan ini hanyalah tokoh luar biasa yang menyebabkan dia bangkrut itu. Nah, ketika kita menambah rasa kesalnya, dendamnya kita pendam, ya itu akan berefek pada organ tubuh kita, salah satunya organ lambung. Kalau kita biarkan ya, lama-lama akan menyerang organ yang lain ya, kepala ya, bahkan ke jantung, yaitu bahkan merugikan. Banyak kan orang ketika mendengarkan berita-berita yang kadang nggak baik tiba-tiba sakit, bahkan pingsan, bahkan ada yang langsung meninggal. Itu makanya penting bagaimana kita nanti memanajemen lah, memanage kolbu kita agar senantiasa merasa tenang dan senang, merasa menerima apa yang Allah berikan, bersyukur ya, kunci tentunya salah satunya seperti itu. Dan bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menzalimi diri kita, seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa di rumah. Ini saya merinding sekali ya mendengarkan Ustaz tadi bahwa ya lagi-lagi masalah hati, masalah kedekatan dengan secara personal dengan orang terdekat itu menjadi bagian penting ya. Itu selain ibadah madu, karena kalau kita ada salah dengan orang itu, apalagi setiap orang kan karakternya beda-beda tadi ya. Betul. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah tidak ini. Jadi dan pemaafan dari manusia itu agak sulit tadi ya. Kalau Gusti Allah tuh kasarnya karena karena Maha Pengampun, jadi dia dengan sangat mudah akan mengampuni. Tapi kalau manusia kan setiap orang beda-beda tadi. Nah, gini makanya pentingnya kita belajar agama dengan benar. Makanya salah satu kiatnya bagaimana kita untuk belajar atau memaksimalkan diri kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang nafsul mutmainnah, yang tenang jiwanya ya. Tentunya pertama tentunya yaitu al-ilmu ya, berilmu. Dengan ilmu kita tentu akan mendapatkan ya al-iman ya. Makanya di surat Al-Asr juga Allah sampaikan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Luar biasa ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang berilmu, beriman, wa amilus sholihat, yang mengamalkan soleh, wa tawassaw bil haq, yang saling menasihati. Nah, penting maka sebagai seorang muslim kita nasihati jika ada teman yang seperti itu yang sedang murung, yang sedang diam diri, mukanya nampak suatu masalah, kita wajib sebagai seorang muslim memberikan nasihat-nasihat, tentunya dengan cara-cara yang baik. Dan yang keempat itu ad-da'wah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang saling menasihati dalam kesabaran. Ya, itu masya Allah ya, kalau kita memahami itu. Makanya salah satu kiatnya tadi ya, berilmu. Tentunya dengan berilmu kita bisa menjalankan agama ini dengan benar. Lalu salah satunya dengan mempunyai teman. Nah, teman-teman yang soleh ya. Tentunya dengan mengikuti majelis-majelis ilmu penting, karena dengan kita mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya tentunya kita nanti akan banyak sahabat-sahabat soleh, akan banyak orang-orang yang saling menasihati. Ya, berbeda dengan kita mempunyai teman-teman yang biasa ya. Terkadang teman-teman yang mungkin dianggap ini teman yang akrab, yang sohib ya, yang dekat banget ya, terkadang hanya ketika di masa yang senang ya. Tapi ketika kita mempunyai permasalahan-permasalahan terkadang justru menjerumuskan. Saya punya masalah nih, ini berat sekali kaitannya dengan begini-begini. Sudahlah, kita kesana aja, kita minum atau apalah, berbuat suatu maksiat, atau wah ayo begini. Jadi malah menambah beban dalam diri kita. Makanya ada banyak orang yang terkadang mengurung diri, jadi bisa mengakibatkan sakit kejiwaan. Ada yang orang lebih ekstrimnya yaitu gantung diri, menjatuhkan diri dari ketinggian ya, karena nggak ada iman ya. Awalnya tidak ada ilmu. Makanya pentingnya kita mempunyai teman-teman yang soleh dan soleha.
Ya, bagaimana kita sering mengikuti majelis ilmu, nanti kita berkomunitas, ya, nanti kita sering berinteraksi dengan ustadznya, menyampaikan segala keluh kesah kita. Tentunya ustadznya akan menyampaikan dengan ilmu, bukan dengan logika kita. Karena semua dalam Islam ya sudah dicontohkan oleh nabinya. Ya, semuanya harus dengan ilmu, tidak dengan logika. Ya. Jadi penting ya bertemu dengan bertemu dengan orang-orang soleh, karena akan banyak sekali nasihat-nasihat, ada contoh-contoh, ada saling mengingatkan dalam kebaikan seperti itu. Baik, luar biasa pemirsa di rumah. Tadi Ustadz bilang pentingnya sekali kita punya komunitas, punya, kalau bahasa anak generasi sekarang itu circle tadi ya, punya circle pertemanan yang positif ya, yang circle pertemanan yang sama-sama saling mengingatkan tentang kebaikan, tentang kesabaran dan tentang ketaatan. Kita akan lanjut lagi pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini, masih di Telaga Hati ya. Kita akan coba lagi bagi pemirsa di rumah yang mau line interaktif ke nomor kami ya, masih di line kami di 7214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz. Nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi apapun ya, terutama tentang penyakit-penyakit hati dan tentu saja tentang kesembuhan, karena kita juga, beliau juga sebagai sebagai konseling ya, yang banyak sekali orang yang berdatangan kepada beliau tentang baik itu penyakit fisik, penyakit ya tentu juga penyakit batin ya tadi karena banyak hal sekali yang perlu nanti. Pokoknya pemirsa di rumah nanti bisa langsung line interaktif ke nomor beliau di 081 0812 983203337 tadi ya. 0812 9832 0337. Oke. Nah itu lanjut lagi tadi ya. Tadi kan Ustaz sempat bilang bahwa orang kadang suka lupa bahwa sudah dilakukan hal yang sedemikian, mengupayakan, mengusahakan biar kesembuhan itu menjadi paripurna, tetapi juga kadang-kadang orang suka lupa bahwa makanan yang diproduksi baik secara zat atau secara caranya juga ini kan ya, kadang-kadang orang suka lupa ya. Makanya Islam selain halalan juga ada thayyiban juga tadi ya. Coba tadi gimana tadi? Ya, ini Masya Allah ya, ini sebenarnya banyak sekali juga yang pernah sering kita dapati ketika pasien datang ke tempat kita ya, yang ketika saya datang saya sampaikan sudah diapakan saja terapinya, sudah diruqyah. Ruqyahnya seperti apa? Dibacaan Quran, baik. Lalu ada sesuatu hal yang sebenarnya banyak mungkin di antara para peruqyah ya, ini sekedar mengingatkan aja, perlunya kita diagnosa mendalam ya, yaitu salah satunya tadi ya tentang kondisi hatinya, bagaimana cara mensucikan jiwanya. Kalau di bahasa yang sekarang itu deep talk tadi ya, berbicara lebih agak dalam tadi ya, jadi biar nanti biar permasalahan intinya itu bisa keluar tadi. Coba tadi. Iya, ini dalam hal apapun lah, ilmu kedokteran pun diagnosa itu kan sangat penting ya. Keren. Kalau kita analogikan misalkan kita seperti membersihkan analisis tadi air ya, air yang ada di lantai misalkan. Ketika ada air ya, gumpalan sebutan bukan gumpalan ya, ada genangan air di lantai ya, biasanya kita apa yang kita lakukan? Ya. Oke, ada yang bilang kita pel. Ada lagi kita lap. Ya. Betul apa enggak? Betul. Betul, dipel, dilap, betul. Tapi ada yang lebih tepat sebenarnya ya, kita harus gali lebih mendalam. Ini air sumbernya dari mana ini? Luar biasa. Apa dari keran air yang bocor? Betul. Apa keran minuman? Atau emang dari atapnya yang bocor ketika hujan? Kita cek, kerannya bagus. Ini dispenser nggak ada yang bersih, nggak ada yang bocor. Kita cek sumbernya, ini atapnya yang bocor nih. Nah, ketika antum fokus pada lantainya yang bocor aja, dipel basah lagi, dilap basah lagi. Karena sumbernya tidak dicari. Ketika kita tahu sumbernya ini di atap yang bocor ketika hujan. Ketika cari sumbernya lalu kita tutup rapat-rapat, terkadang lantai yang bocor itu tanpa kita pel, tanpa kita lap, itu bisa bersih dengan hempasan angin. Tetapi ketika kita sumbernya kita tutup, kita pel juga, kita lap juga, dikasih pewangi, Masya Allah, jadi sempurna. Ya,
Ya terkadang itu yang mungkin perlu ya diingatkan kepada teman-teman peruqyah, yaitu misalkan ya ketika kita mendiagnosa seseorang, kita jangan hanya fokus saja dengan bacaan. Tentunya semua kita ya bisa membaca Quran ya, tetapi perlu digali dari mana salah satunya sumbernya, dari hati atau dari sumber rezeki yang dia makan. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Karena satu suap makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, Masya Allah. Masya Allah, itu Allah. ibadah kita itu 40 hari. Masya Allah. Apalagi sepiring, apalagi apa itu, wah luar biasa. Makanya perlu diperhatikan. Makanya Allah juga sampaikan di Al-Quran juga, ya makan ya yang halalan thayyiban, benar. Selain halal emang harus baik sumbernya, ya nggak sekedar halal. Nah misalkan saya gali, ibu mohon maaf, ibu udah diruqyah dan segala macam. Saya mau tanya sumbernya selain tadi tazkiyahnya, bapak memberikan nafkah ke ibu itu dengan hasil apa? Saya mohon maaf bunda ya, mohon maaf sekali bunda, saya harus gali. Oh bapak dagang, oh baik. Dagangnya dengan apa? Dagang pakaian, baik. Pakaian halal kan? Insya Allah kalau pakaiannya yang pakaian yang syar'i gitu kan, halal gitu kan, atau bahannya halal. Mohon maaf bu, coba diperhatikan cara jual belinya akadnya seperti apa. Allahu Akbar. Jangan sampai hal-hal yang dianggap sepele itu menjadikan ini menjadi yang tadinya halal menjadi haram. Misalkan kita jual pakaian, ini jualan barangnya produk mana Bandung ya, misalkan Cimahi lah misalnya. Tapi kita ngaku, wah ini pak, ini bu, ini barang bagus, ini impor dari luar negeri. Karena apa? Karena saking kepengen laku. Akad kita kan udah berdusta, udah bohong. Ini yang tadinya halal jadi haram. Oh insya Allah enggak halal, insya Allah. Mohon maaf saya tanya sekali lagi, sumbernya modalnya dari mana? Allahu Akbar. Ketika mendapatkan ibu mau bisnis, modalnya sumbernya dari mana? Masya Allah. Ya, coba di ibu ingat-ingat. Ngurut lagi tadi. Ngurut lagi, nggak bisa kita. Oh saya dagang nasi, oh saya dagang baju. Ya emang halal, tapi kita harus bagaimana cara kita akadnya? Akad jual belinya seperti apa? Apakah ada kebohongan? Bahkan lalu sumbernya gitu. Seperti bahkan itu. Yang subhat pun juga saking waronya gitu harus hati-hati juga. Iya. Makanya salah satu ya itu penyebab sakit masalah di hati itu salah satunya itu kan kalau dirincikan dalam ulama itu adalah subhat dan syahwat itu. Ya, syahwat. Maka nafsu itu, karena tazkiyah itu kan nafsu ya, nafsu yang berlebih ya, atau yang angan-angan yang berlebihan gitu kan, salah satu seperti itu. Nah yang subhat itu ya, makanya penting ya ketika kita mau memberikan nafkah kepada orang yang kita cintai lah, terutama untuk anak dan istri kita. Jangan hanya sekedar itu uang berupa uang yang bisa membuat keluarga kita senang, tapi harus diperhatikan apakah mengandung sesuatu yang subhat, yang haram, atau yang mohon maaf yang mengandung ribawi. Cuman nanti ada pembahasan tersendiri lah ya, gitu nanti agar lebih terinci lagi. Cuman ini kita secara garis besar aja agar lebih mudah mendengarnya. Jadi sebaiknya para ayah ya, para bunda ya, tolong diperhatikan untuk sumber-sumber makanan yang Bapak Ibu dapatkan, yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, agar diperhatikan ketika kita masukkan kepada mereka sumber makanan yang mengandung subhat dan haram, atau mohon maaf yang mengandung ribawi, itu akan bisa merusak hati, akan mengeraskan hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah akan tambahkan penyakit. Dan ditambahkan lagi penyakitnya. Makanya kalau kita bahas dari di sesi yang pertama saya sampaikan, hati itu ada 3 kata ulama, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah kalau hati yang sehat, masya Allah, alhamdulillah ya, selalu diberikan ketenangan, diisi dengan ilmu agama, diisi dengan Al-Quran, dengan zikir lisan kita, hati kita, ya berpikiran positif, berprasangka baik terhadap sesama, bahkan dalam kondisi apapun, mau COVID mau apa, tetap prasangka baik sama Allah. Ya tetap prasangka baik sama luar biasa, Masya Allah. Keluarga kita. Kita dijahatkan sama orang, prasangka baik aja. Masya Allah. Jangan rugi dong, saya sudah difitnah, saya sudah ditipu, saya prasangka baik sama dia, rugi dong saya.
Allah akan balas yang manusia Allah. fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Allah akan balas setiap perbuatan Luar biasa. baik walaupun itu sebesar biji zarah, dan Allah akan balas setiap perbuatan buruk walaupun itu sebesar biji zarah. Jangan jadi khawatir, jangan merasa rugi kita sudah zalimin orang. Allah pasti balas, yakin itu. Enggak di dunia, pasti di akhir Allah balas. Ya, makanya penting. Nah, untuk hati yang yang sakit seperti apa? Kalau kita analogikan seperti seorang pengembala domba lah. Ketika pengembala domba itu tertidur, lalu dia terjaga, namun kondisi hewannya ada yang satu masuk ke rumah orang, ke kebun orang, ada yang masuk ke sungai, dia tentunya panik. Bagaimana cara lagi menyatukannya? Lalu dia cari, lalu terkumpul. Nah, itulah ciri orang yang sedang sakit hatinya ya. Tapi dia masih mempunyai ada iman di dalam hatinya. Makanya dia akan segera kembali. Bagaimana caranya mengembalikan itu? Tentunya dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan iman. Artinya tadi kalau yang kondisi hati yang relatif sakit itu masih agak masih, di tengah, ya, masih bisa ada ya. Masih bisa kita perbaiki ya. Bisa dinasihatin itu masih, oh gitu ya. Ya. Oh ya, walaupun nggak secara langsung, ya. Insya Allah nanti masih saya coba. Ada rai-raian kalau itu ya, masih ada ya. Masih ada peluang untuk kembali kepada Rabb-nya. Tetapi yang paling berbahaya ini yang nomor 3, ketika hati kita sudah mati. Ya subhanallah. Ketika didakwahi, dinasihatin, bahkan malah membantah. Malah kan membantah, membalikan lagi. Masya Allah. Ya apa perlunya? Ya. Ini sudah urusan saya. Masya Allah. Saya itu tidak merugikan kamu. Ya. Yang maksiat saya, yang dosa saya, nggak bisa dinasihat. Nah itu sebenarnya banyak hal. Salah satunya bisa jadi emang ya tadi dari sumber harta yang haram. Makanya ini penting sekali ya teman-teman. Ya jangan asal kita memberikan. Ketika apalagi kita mohon maaf ya, seorang pekerja pun itu peluangnya banyak. Ya tadi kan yang dagang ya, berdagang bagaimana cara memperhatikan akad-akadnya, sumber-sumber modalnya. Nah untuk mereka yang bekerja ya di suatu perusahaan entah swasta atau perusahaan negeri. Nah ketika dia misalkan mendapatkan gaji yang tetap senilai misalkan sekian juta lah, 4 juta misalkan. Nah, ketika di luar kerjaan dia, ya kalau ada bonus seperti lembur dan sebagainya macam itu kan sudah jelas kan tercantum dalam kerjaan dia lah gitu. Nah, yang dikhawatirkan ketika dia kerja, mohon maaf ya, nah, ada sesuatu di luar kerjaan dia, itu saya pernah dengar dari ada sahabat yang dia kerja di sebenarnya perusahaan tapi jangan kita sebutkan lah ya, agar ini buat menjaga lah ya. Jadi dia tuh sering sekali mendapatkan uang yang tidak jelas, hadiah. Nah, itu sesuatu yang subhat itu. Lalu sahabat ini nanya, ya karena beliau ini masya Allah ya orang yang suka ikut ngaji. Nah itu ada pondasi, jadi dia bisa, oh ini harta dari mana nih? Ketika tanya, mohon Bapak pimpinan saya mau nanya, ini uang apa? Udah pegang aja, kamu tinggal tanda tangan katanya, terima uang ini. Enggak, saya mau tahu. Bahkan setelah dia menyampaikan itu dan dikembalikan, dia pun sebelumnya nanya juga sama Ustadz, sama gurunya, Ustadz, ini saya udah dapat, usai kerja saya dapat gaji sekian di luar lemburan, tapi saya ada lagi uang apa, tapi saya nggak tahu ini dapat dari mana. Nah kata Ustadznya itu jangan, jadi terima itu sesuatu yang subhat, itu akan membahayakan diri kamu, akan membuat diri kamu nanti ya kotor hatinya, jiwanya, darah kita. Bahkan dalam setelah satu hadis ya yang menyebabkan salah satu tempat favorit jin itu ada dalam darah. Makanya makanan yang haram masuk ke dalam tubuh meresap ke dalam darah. Ya kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi sesungguhnya syaitan bersembunyi di dalam jasad anak Adam, salah satunya favoritnya ada di mana? Di aliran darah. Luar biasa. Makanya dalam haruqyah penting ya, salah satu terapinya yaitu mengkonsumsi air yang diruqyah sama herbal. Jadi untuk membersihkan yang di aliran darahnya, untuk memaksimalkan agar totalitas kita meruqyah, membersihkan hatinya, membersihkan sumber-sumber dari sesuatu yang haram darahnya dengan mengkonsumsi air yang sudah diruqyah ya, apalagi herbal-herbal, apalagi yang kita rekomendasikan menggunakan herbal hijrah kita konsumsikan. Alhamdulillah beberapa pasien yang sudah kita sampaikan, kita sarankan, dia praktekkan ya, mau menerima ya Allah izinkan sembuh. Tetapi ada beberapa pasien kadang ada yang ketika disampaikan dia menggunakan logikanya, wah nggak bisa ya, susah kalau situ, sulit akan sembuh. Ya, seperti itu. Ini luar biasa nih. Tadi pemirsa di rumah Ustaz sempat bilang kalau jangan sekali-sekali menggunakan logika yang agak menyesatkan nanti. Karena ini
segala sumber penyakit juga datang dari Allah, tentu juga pasti Allah ada obatnya. Hanya saja kita memang perlu mencari-cari orang-orang tertentu yang memang fasih di bidangnya. Kita akan lanjut kembali ya di segmen terakhir, sekaligus juga nanti kita pemirsa di rumah juga bisa interaktif ke nomor kami, atau juga nanti juga bisa menanyakan kiat-kiat apa saja yang biar pembersihan hati ini biar berproses secara alami, secara lancar dan secara natural akan kembali menjadi lebih baik lagi. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Silakan. Baik pemirsa di rumah, masih ada kira-kira 5 menit ke depan. Memang waktunya memang kurang banyak ya. Saya pikir kurang banyak karena nanti juga beliau juga masih ada tentu Selasa ke depan dengan tema-tema yang lain. Kita akan fokus dulu ke yang masalah ini tadi gini tadi ya, apa sekarang kiat-kiat upaya biar kita menjaga dari pengaruh-pengaruh, atau baik menjaga dari sesuatu makanan yang haram, kemudian juga tadi biar pensucian jiwa tazkiyatun nafs ini terutama di bulan Ramadan menjadi lebih lancar. Itu tadi gimana tadi? Baik ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan, salah satunya pertamanya tentunya kitanya harus memperdalam lagi dalam hal ilmu agama dengan cara mengikuti majelis-majelis ilmu ya. Lalu kedua tentunya memperbanyak teman-teman soleha, tentunya di situ akan banyak nasihat, akan banyak ilmu yang kita dapati. Lalu ketiga tentunya memperbaiki sumber-sumber rezeki yang kita dapati agar senantiasa yang kita makan dipastikan halal dan baik. Ya, jangan sekedar banyaknya, tapi yang penting keberkahannya. Ya seperti itu. Ya, keempat ya, salah satunya tentunya kita belajar ya teman-teman, kenali ciri-ciri apa yang membuat diri kita menjadi kotor ya, menjadi hati ini menjadi mudah gelisah ya. Makanya ada satu pendapat juga dari ulama ya, kan diri kita itu terdiri dari ada namanya jiwa dan jasad ya, jasad dan jiwa ya, sama ya itu ya, atau roh ya. Ketika jasad kita lapar ya, kita perlu makan. Ketika jasad kita kotor ya, jasad kita lapar, kita perlu makanan dan nutrisi. Atau kotor ya, kita nampak, kita akan basuh baju kita kotor, ganti dengan baju yang baik. Tetapi ketika jiwa kita yang kotor itu sifatnya abstrak, jarang orang sekali yang tahu. Makanya diketahui dengan cara apa? Dengan cara ilmu, mempelajari ilmu agama dengan benar. Kita belajar bagaimana fikih tadi, jual beli, fikih muamalah seperti apa, agar kita mengetahui. Makanya roh pun perlu nutrisi. Dengan apa? Dengan itu, mengikuti kajian-kajian ilmu, baik itu kajian di sekitarnya atau mau di TV, cari. Karena ini penting sehingga kita tahu, mewaspadai, ketika kita mempunyai teman berbisnis, atau kita di pekerjaan mempunyai partner yang mungkin prestasinya lebih. Jadi kalau ada hasad, kedengkian, ya kita bisa, ini jangan sampai nih. Kita doakan kebaikan. Ketika punya tetangga yang punya rezeki berlebih, dia tiba-tiba mempunyai motor baru, kendaraan baru, rumah baru, bahkan istri baru, ya jangan sampai kita sakit hati. Ya mungkin kita sering dengar ya, ada ya saudara yang baru beli kendaraan, kita langsung sakit jantung. Ya, keluarganya, tetangganya ada yang beli rumah baru, dia langsung sesak napas. Ya bahkan ada beberapa pasien yang datang ke kami, dia sakit sesak napas itu bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Dia seorang ibu ya, nggak sembuh-sembuh. Ya sudah terapi dengan kedokteran, bahkan pakai ada alat khusus. Ketika saya sampaikan, Bu mohon maaf Ibu, apa coba yang menjadi unek-unek dalam hatinya? Lalu dia sampaikan dengan nangis, selama diagnosa nangis, dia merasa sakit hati dengan, mohon maaf, dengan suaminya yang selama ini seolah-olah dia zolim katanya, kurang perhatiannya, terus merasa disepelekan sebagai seorang istri, seolah-olah dia sebagai seorang pembantu di rumahnya. Dia kurang perhatian. Ketika ada keluh kesah, dia menganggap itu suatu hal yang lebay katanya. Ya, padahal seorang istri itu perlu sebenarnya hanya perlu perhatian aja, perlu dukungan, apresiasi. Iya, penting seperti itu. Akhirnya ketika dia curahkan semua, dia nangis, ya
Lalu saya Ibu sampaikan, coba sekarang apa yang sudah Ibu rasakan? Ya. Padahal saya belum bacakan Al-Quran. Allah. Alhamdulillah, napas kok jadi lega, Luar biasa. tenang, ya lebih plong. Tinggal sedikit, ya udah langsung saya bacakan ayat Al-Quran. Ya, ketika ayat Al-Quran kan dibacakan, Ibu dengan hati, dengan penuh keikhlasan, ketenangan, Ibu menerima setiap apa yang Ibu dapatkan. Ya, salah satu ikhlas menerima ketetapan Luar biasa. dari Allah. Tentunya itu yang akan menghilangkan beban-beban di dalam dada, yang menghilangkan orang yang sudah lama sesak sakit napasnya, sesak napasnya, itu salah satunya emang dari beban yang di dalam dalam dadanya menumpuk, yang tidak dia salurkan. Ya, makanya ya kalau kita gali lagi di Al-Quran juga, ya salah satunya di surat Al-Imran, ya ayat 133 sama 134, ya banget sebenarnya sih kalau dibahas sampai 137. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian mohon ampunan Allah dan dapatkan surganya Allah, yang surganya yang seluas langit dan bumi. Ya, Allah peruntukan orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri orang bertakwa itu apa? Ya, ayat berikutnya, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, wal kadhimin al-ghaid wal 'afina 'anil nas. Yang mereka yang bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketika dalam dirinya masih menyimpan darah, marah, dendam, ya dia berat sekali memaafkan, itu akan menjadi beban dirinya. Akan banyak nanti tumpukan-tumpukan penyakit dalam dirinya, ya entah sakit lambung, dada sesak, jantung, kolesterol tinggi, ya itu akan membahayakan dirinya, ya. Jadi seperti itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu yang di dalam dirinya menyimpan dendam, amarah, mengotori jiwanya dengan sesuatu kebencian, ya itu akan menimbulkan apa yang dia rasakan, membentuk suatu karakter, dan itu akan dia menjadikan suatu ucapan, menjadi suatu kebiasaan nantinya, seperti itu. Luar biasa sekali. Baik pemirsa di rumah, ini ya saya pikir 1 jam memang kurang cukup ya, karena banyak sekali yang mesti kita sampaikan ya. Tadi Ustadz, tapi saya menyimak ada di akhir pembicaraan yang kadang-kadang yang perlu kita ingat semua, bahwa menerima segala sesuatunya dengan ikhlas, dengan tenang dan dengan sabar, itu juga bagian dari kunci penyembuhan gitu. Iya, betul. Tad, ada konklusi tadi, ada kasih kesimpulan sama kasih doa saja, silakan tadi. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir segmen ini saya mau mengingatkan kepada diri saya, khususnya kepada teman-teman semuanya, agar senantiasa kita sebagai seorang muslim tentunya jangan sampai menjadi muslim yang mudah dibodohi. Tentunya pentingnya kita menggali ilmu agama ini dengan benar, agar apa-apa yang kita amalkan, baik itu amalan-amalan makhluk atau amalan lainnya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang justru kadang nggak diajarkan oleh Nabi. Itu akan membuat kita menjadi, diri kita menjadi sumber-sumber penyakit dalam diri kita. Ya, lalu berikutnya, agar senantiasa teman-teman memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia hasilkan dalam mencari nafkah untuk anak dan keluarganya. Ya, lalu berikutnya, bagi teman-teman, perhatikan dari sekarang siapa yang menjadi teman-teman sekarang, apalagi teman dekatnya, diperhatikan. Ya, yang mau mencari pasangan, perhatikan pasangan hidupnya, karena nanti pasangan hidupnya yang akan menentukan diri dia ke depannya. Ketika kita mempunyai teman-teman yang soleh, tentunya kita akan digiring kita, ya, digiring kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang akan membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran jiwa. Ya, lalu berikutnya, mari sama-sama kita teman-teman senantiasa berdoa, ya, sering-seringlah berdoa, ya, salah satunya doa yang sudah tidak asing lagi, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang melembutkan hati, Engkau yang menggenggam setiap diri hamba. Maka lembutkanlah diri hamba, ya, lembutkanlah diri semua kaum muslimin, agar senantiasa bersih, hilang dari segala macam kebencian, dari segala macam amarah dan dendam. Ya, selalu timbul kecintaan, sehingga Islam ini menjadi Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi keberkahan untuk semua setiap umat yang ada di dunia. Ya, barakallahu fikum. Ya, tutup. Oke, itu aja. Baik, doa aja lah. Siap, mangga. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Insya Allah nanti Selasa depan kita akan kembali lagi, kita akan bertemu kembali tentu
kalau ada umur, kalau ada sehat, dan tentu saja kalau kita ada waktunya ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kelupaan ya. Insya Allah kita Selasa depan kita ketemu kembali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.